Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi innal wabarakatuh. hamdalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang insyaallah yang berkah ini saya Irfan Abdullah, mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, akan menyampaikan sedikit pidato yang bertemakan pembatal keislaman, salah satunya yaitu syirik. Terima kasih saya ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada saudara-saudariku yang sempat meluangkan waktunya untuk bisa gabung di room gimmick ini. Baik, yang pertama yaitu ada sihir. Secara bahasa, sihir adalah segala hal yang halus dan lembut sebabnya. Disebut dengan sihir karena terjadi dengan perkara yang tersembunyi yang tidak dapat diketahui oleh penglihatan manusia. Secara syar'i berarti azimah, jampi-jampi, buhul-buhul, mantra, obat-obatan, dan asap yang dihembuskan. Sihir itu benar adanya. Di antaranya ada yang dapat memberi pengaruh pada jiwa dan badan sehingga membuat orang sakit, meninggal, dan berpisah dari pasangannya. Pengaruh sihir terjadi dengan izin Allah yang bersifat al-kauni al-qadari, yang artinya alami dan kodrati. Sihir adalah perbuatan setan. Kebanyakannya hanya dapat terlaksana dengan kesyirikan dan mendekatkan diri kepada ruh-ruh jahat dengan melakukan hal-hal yang diinginkannya, dan pemanfaatannya dengan menyekutukan dengan Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyanyikannya dengan syirik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah 7 hal yang dapat membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apakah 7 hal itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, yaitu sihir. Sihir termasuk dalam kategori syirik ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama, karena di dalamnya menggunakan bantuan jin, ketergantungan dan takarrub kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang mereka inginkan agar mereka mendapat membantu pelaku atau tukang sihir tersebut. Jadi sihir merupakan ajaran setan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Hanya setan-setanlah yang kafir mengajarkan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat pengakuan mengetahui hal yang gaib. Dan pengakuan dapat menyamai Allah dalam hal ini mengetahui hal yang gaib. Seperti yang kita ketahui bahwa yang gaib hanyalah Allah yang tahu, seperti kematian, jodoh, rezeki, dan maut hanya Allah yang mengetahui. Tetapi di sini karena tipu daya setan dan jin kerjasama untuk menipu manusia. Sesuai dalam sebuah firman Allah, sambung dari ayat tadi, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bila Harut wa Marut. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dan
kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara suami dengan istrinya dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jika memang demikian adanya, maka jelas sihir adalah sebuah kekufuran dan kesyirikan yang dapat membatalkan akidah dan pelakunya wajib dibunuh sebagaimana dilakukan oleh para pemuka sahabat radhiyallahu anhu. Di sini saya garis bawahi pelaku pembunuhan untuk pelaku syirik itu sendiri berlaku di sebuah negara pemerintah tersebut bila dilakukan penerapan sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Seperti salah satunya yaitu Saudi Arabia dan Indonesia sendiri mungkin belum bisa karena beberapa sempat saya baca karena Indonesia masih menganut sistem HAM itu sendiri karena menurut Indonesia sendiri melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Tapi kembali kepada pemerintah yang menerapkan peraturan tersebut. Hari ini banyak manusia menganggap remeh permasalahan sihir dan tukang sihir. Bahkan mereka menganggap hal itu sebuah keahlian yang patut dibanggakan, subhanallah. Dan pelakunya berhak mendapat hadiah dan dukungan. Seperti yang kita perhatikan pada saat ini di media-media itu banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti yang baru-baru ini Gunung Semeru. Dan ternyata dilihat dari filosofi sebelumnya bahwa ada sebuah kebiasaan adat masyarakat itu menyembelih kepala sapi dan menaruhnya di kaki Gunung Semeru itu sendiri sebagai penolak bala atau sebagai rasa syukur kepada alam gitu. Kalau yang seperti kayak gini sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan Islam melarangnya karena merupakan suatu kesyirikan. Mereka adakan berbagai pertemuan, perayaan, pertandingan bagi para tukang sihir yang dihadiri oleh ribuan penonton dan penggemar. Nah, bedanya dengan Indonesia sendiri, saya pernah mendengar salah satu ceramah dari Ustadz uh, Firanda bahwa Indonesia tukang sihir itu sampai dicium tangannya, dihormati segala macam. Beda dengan di Arab, sampai terpenggal kepalanya. Artinya inilah merupakan suatu kehinaan karena yang seperti ini akan mengundang murkanya Allah seperti kayak gitu. Ini jelas sebuah kebodohan dalam agama, pelecehan akidah dan dukungan bagi orang-orang yang melakukannya. Di sini saya mengutip Kitab Tauhid karya Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Jadi dalam kesempatan kali ini tidak banyak saya ingin sampaikan, tetapi ada pesan yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pidato ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, terutama tauhid. Karena tauhid merupakan kunci sukses dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan sangat-sangat saya berterima kasih kepada saudara-saudariku yang sempat menyempatkan luang waktunya buat ngisi room ini. Terima kasih buat saudara-saudariku yang ada di NTV juga yang sempatkan waktu, Fatah, Mbak Sirli, Bang Mail dan Mas Andi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan kathiran, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.